Sering kita melihat perilaku konsumen yang beraneka ragam. Nah, dari lihat perilakunya, konsumen itu perlu kreativitas dalam kita berkomunikasi ke mereka. Karena kalau kita tidak kreatif, berarti kita tidak bisa menangkan hati konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrun Azhar Kasih. Saya dosen ilmu komunikasi di bidang strategi pemasaran. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang aktif dalam melayani konsumen. Nah, kalau kita melihat konsumen itu memiliki variatif karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menangkan hati konsumen? Jadi kita perlu strategi dalam mengatur memenangkan hati konsumen. Salah satunya yaitu komunikasi nih, karena kita jurusan komunikasi ya. Jadi komunikasi itu harus aktif dan kreatif. Bagaimana kita menangkan hati konsumen tersebut? Kita harus pertama-tama yaitu ramah dan baik. Kalau kita ramah dan baik, konsumen akan merasa nyaman, aman, ya, karena kita berkomunikasi dengan orang yang tepat. Jadi buatlah kita menjadi orang tepat dalam berkomunikasi kepada konsumen ya. Nah, jadi kalau kalian ingin jadi pemasaran, memang harus aktif dan kreatif serta baik dan ramah. Nah, kemudian kita juga harus bagaimana menggambarkan atau mendesain produk kita itu sejelas dan sebaik mungkin, serta bagaimana konsumen itu tergantung dengan produk apa yang kita pasarkan. Jangan sampai kita tidak paham menjelaskan produk kita tersebut. Nah, jadi pentingnya nih bagi kita sebagai tenaga pemasaran, kita harus paham betul apa fungsi dan manfaat produk kita. Jadi, kalau kita tidak paham, kita akan kesulitan ketika kita menjelaskan kepada konsumen. Nah, kemudian yaitu personality. Kalau personality, kita harus baik dan ramah kepada konsumen, yaitu dengan jujur. Yaitu kita harus terus terang apa yang ada di dalam produk kita, sehingga tidak menjadi pertanyaan besar bagi konsumen, sehingga kita enak ya untuk menjelaskan konsumen. Yang lebih aktif yaitu kita harus tahu dulu nih apa keluhan dari konsumen. Kalau kita tahu keluhan masalah konsumen, sehingga kita tahu apa yang menjadi solusinya untuk bagi si konsumen tersebut dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di konsumen. Jadi ada peran aktif komunikasi kita, bagaimana kita mempromosikan atau memperkenalkan produk kita kepada konsumen tersebut. Jadi enak ya kalau kita terus terang apa manfaatnya. Jadi buat dia tergantung atau memang dia butuh atas produk yang dia inginkan tersebut. Kemudian yaitu negosiasi. Jadi pada saat negosiasi itu kan pasti paling sulit ya. Konsumen sudah aktif di dalam memang sudah pingin, tetapi ada permasalahan-permasalahan yang muncul nih pada saat titik terakhir dalam negosiasi. Dalam titik terakhir negosiasi, jadi perlunya titik optimum dalam saling menguntungkan dalam negosiasi, yaitu di mana tidak ada saling yang merugikan. Misalnya contohnya nih, atau konsumen yang rugi atau penjual yang diuntungkan, yang konsumen dirugikan. Jadi carilah titik optimum, yaitu saling menguntungkan. Kemudian jangan kita menjual produk karena ada belas kasihan. Jadi ini strategi bahwa kita ingin orientasinya itu jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti kalau kita menjual produk, yaitu orientasinya jangan ada unsur belas kasihan atau karena ada unsur-unsur tertentu, atau karena unsur kepentingan tertentu yang tidak berhubungan dengan orientasi produk atau manfaat produk. Itu hal terpenting dalam strategi pemasaran, ya khususnya komunikasi. Kemudian melayani pelanggan dengan sempurna mungkin dan sebaik mungkin, sehingga konsumen itu merasa nyaman dengan atas pelayanan kita. Jadi mereka benar-benar tergantung nih dengan pelayanan kita. Karena kenapa? Kita sudah mendengarkan keluhan konsumen dan kita sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui produk yang kita presentasikan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dalam mengenalan strategi komunikasi pemasaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.